Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rinka Rizky, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS pengantar kewirausahaan. Langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan dan beri contoh di lingkunganmu tentang pengertian wirausaha, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur, dan karakteristik wirausaha, yaitu yang pertama, pengertian wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya yang meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasional untuk pengadaan produk baru, memasarkan produk baru, dan mengatur biaya operasional sehingga menghasilkan sesuatu produk yang bernilai lebih tinggi. Yang kedua, pendekatan kewirausahaan. Pada pendekatan kewirausahaan ini, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses dan gagalnya suatu entrepreneurship. Faktor-faktor ini umumnya merupakan kondisi eksternal yang berada di luar kontrol seorang entrepreneur. Dalam hal ini, terdapat tiga aliran dalam pendekatan makro, yaitu aliran pemikiran lingkungan, aliran pemikiran finansial atau kapital, dan aliran pemikiran business need. Yang kedua, pendekatan mikro. Pendekatan mikro mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Entrepreneur potensial memiliki kemampuan atau kontrol untuk mengarahkan atau menyesuaikan keluaran dari setiap pengaruh dalam pendekatan mikro ini. Pendekatan mikro berfokus pada suatu dengan memandang dari dalam ke luar. Terdapat tiga aliran pemikiran pada pendekatan mikro, yaitu aliran pemikiran science entrepreneurial, aliran pemikiran peluang usaha, dan aliran pemikiran formulasi strategis. Selanjutnya, teori kewirausahaan. Pada teori kewirausahaan ini, terdapat 4 jenis teori, yaitu yang pertama, teori ekonomi. Teori ekonomi ini menyatakan bahwa entrepreneur akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Maka, dalam mengembangkan usaha dapat berwujud pada tindakan yaitu secara sengaja menciptakan peluang ekonomi, menyebarluaskan informasi tentang peluang ekonomi, menawarkan insentif agar orang mau menanggung resiko, dan menjadi inovator dan membangun organisasi. Selanjutnya, teori yang kedua, teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam kewirausahaan, maka dalam mengembangkan usaha suatu masyarakat harus dipertimbangkan ketimbangan-ketimbangan sosial yang ada dan dapat mempengaruhi serta harus melakukan rekayasa-rekayasa sosial untuk meluruskannya. Teori yang ketiga yaitu teori psikologi. Teori psikologi ini menyatakan bahwa suksesnya seorang entrepreneur tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadiannya. Dalam teori psikologi, dikatakan bahwa hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi atau disebut dengan need for achievement sangatlah erat. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori perilaku. Teori perilaku ini menyatakan bahwa perilaku seorang entrepreneur adalah hasil dari sebuah kerja yang berlandaskan pada konsep dan teori bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Sehingga, menurut teori perilaku kewirausahaan, dapat dipelajari dan dikuasai secara sistematik dan terencana. Selanjutnya, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur. Yang pertama, kelemahan menjadi entrepreneur, yaitu kesulitan mendapatkan orderan atau pesanan. Yang kedua, mahalnya biaya operasional. Yang ketiga, bahan baku produksi yang makin mahal. Yang keempat, pendapatan tidak stabil. Yang kelima, jam kerja panjang dan tidak pasti. Dan yang terakhir, yaitu menanggung risiko. Sedangkan untuk keunggulan menjadi entrepreneur, yaitu yang pertama,
pintar memanfaatkan peluang. Yang kedua, modal minim bukanlah masalah. Yang ketiga, yaitu mudah merekrut karyawan. Yang keempat, paham akan minat berbisnis. Yang kelima, peluang bisnis akan semakin menguat. Dan yang keenam, yaitu peluang pasar lebih terbuka. Selanjutnya, karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha ini terdapat 10 jenis, yaitu yang pertama, harus selalu bersifat optimis dalam suatu usaha. Selanjutnya, harus mengutamakan pelanggan dan pekerjanya. Selanjutnya, selalu berpikir ke depan, bersifat persuasif. Selanjutnya, bersifat fleksibel, harus mempunyai banyak ide, tidak takut mengambil langkah baru. Selanjutnya, harus memanfaatkan teknologi atau media sosial seperti Instagram, WA, Facebook, dan lain-lainnya. Selanjutnya, selalu tegas, itu pun harus selalu tegas terhadap pekerja atau pelanggan yang ada. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tidak berhenti belajar. Selanjutnya, contoh kewirausahaan yang ada di lingkungan saya yaitu terdapat toko sembako, terdapat tempat fotokopi, warung aneka tipat, penjahit pakaian, toko bangunan, warung mie ayam dan bakso, rumah makan aneka seafood, dan warung aneka lalapan. Selanjutnya, soal nomor 2. Dalam masa pandemi COVID-19, sebutkan dan beri contoh etika, fungsi, dan prinsip wirausaha yang cocok untuk dilakukan pada masa pandemi ini. Yaitu yang pertama, etika. Etika wirausaha dapat dibagi dua, yaitu yang pertama etika wirausaha secara umum dan etika wirausaha secara khusus. Yaitu yang saya akan bahas yang pertama, yaitu etika wirausaha secara umum. Yaitu pertama, sikap dan perilaku seorang entrepreneur harus mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, penampilan yang ditunjukkan seorang entrepreneur harus selalu apik, sopan, dan terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaian entrepreneur harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Yang keempat, cara berbicara seorang entrepreneur mencerminkan usahanya sopan, penuh tata krama, dan tidak menyinggung atau mencela orang lain. Yang kelima, gerak-gerik entrepreneur juga dapat menyenangkan orang lain dan hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Sedangkan etika wirausaha secara khusus yaitu yang pertama, selalu mengedepankan kejujuran. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, selalu menepati janji. Yang keempat yaitu selalu disiplin. Yang kelima yaitu taat dengan hukum atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Yang keenam yaitu suka membantu. Yang ketujuh yaitu selalu memiliki komitmen dan menghormati satu sama lain. Yang kedelapan yaitu mengejar prestasi. Selanjutnya, fungsi wirausaha dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi wirausaha secara utama dan fungsi wirausaha secara tambahan. Yang saya akan bahas yang pertama yaitu fungsi wirausaha secara utama, yaitu yang pertama membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, menetapkan bidang usaha yang diinginkan. Yang keempat, menghitung skala usaha yang diinginkan. Yang kelima, menentukan permodalan yang diinginkan dengan komposisi yang menguntungkan. Yang keenam, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya.
Yang ketujuh, mengendalikan secara efektif dan efisien. Yang ke-8, mencari dan menciptakan berbagai cara baru. Yang kesembilan, yaitu mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau in-out, serta mengolahnya menjadi barang atau jasa yang menarik. Yang ke-10, yaitu memasarkan barang atau jasa untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh serta mempertahankan keuntungan yang maksimal. Sedangkan fungsi wirausaha secara tambahan, yaitu yang pertama, mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Yang kedua, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat dan tidak merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkan. Yang keempat, meluangkan dan peduli terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Sedangkan untuk prinsip wirausaha ada 3, yaitu yang pertama kejujuran, keadilan, dan hormat kepada diri sendiri. Selanjutnya, soal nomor 3, apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha bila Anda mau bergerak dalam usaha hasil bumi? Untuk di sini saya mengambil usaha di bidang budidaya jagung manis. Aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha terdapat 7 jenis aspek, yaitu yang pertama, aspek hukum. Dalam aspek ini, yang dianalisis adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki untuk mendirikan usaha. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal itu merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Contoh dokumen yang harus dimiliki dalam mendirikan usaha budidaya jagung manis adalah tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin usaha industri atau SIUI, surat izin mendirikan bangunan atau SIMB, kartu tanda penduduk atau KTP, sertifikat pangan dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau BPO, BPOM, dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Aspek yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Faktor ada tidaknya konsumen yang akan membeli dan besarnya pasar yang ada perlu diketahui terlebih dahulu. Di samping itu, pelaku usaha juga harus mengetahui perilaku konsumen sebagai calon pembeli dan saing yang ada, baik saat ini maupun yang akan datang. Setelah itu, perusahaan mengatur strategi pemasaran yang tepat untuk menarik konsumen. Setelah diketahui pasar nyata dan potensi pasar yang ada, barulah disusun strategi pemasaran yaitu strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, dan distribusi dan strategi promosi melalui media sosial atau secara langsung dengan menyebarkan brosur. Aspek yang ketiga yaitu aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, hal-hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi, biaya-biaya, dan pendapatan yang akan diperoleh. Besarnya investasi berarti jumlah dana yang dibutuhkan, baik untuk modal investasi pembelian aktiva tetap maupun modal kerja. Aspek yang keempat yaitu aspek teknis atau operasional. Dalam aspek teknis atau operasional yang akan digambarkan secara lengkap adalah mengenai lokasi usaha, penentuan layout, dan teknologi. Teknis atau operasional dalam mendirikan usaha budidaya jagung manis adalah evaluasi lokasi produksi, sarana dan prasarana yang digunakan selama produksi, tenaga ahli dan tenaga biasa, bahan baku utama, serta bangunan dan tata letak bangunan. Aspek yang kelima yaitu aspek manajemen atau organisasi. Ketika entrepreneur akan memulai usaha, maka harus menyusun organisasi yang akan dikelolanya. Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalam organisasi, jika tujuan yang ditetapkan ingin dicapai secara efektif dan efisien, maka entrepreneur harus menerapkan konsep manajemen.
Manajemen merupakan ilmu pengetahuan dan seni dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Organisasi yang harus dimiliki dalam mendirikan usaha budidaya jagung manis yaitu harus terdapat pimpinan, manajer pemasaran beserta staf, manajer keuangan beserta staf, manajer SDM atau sumber daya manusia beserta staf, manajemen produksi beserta staf, supervisor pelayanan, petani jagung manis, kasir, driver, dan tenaga serabutan. Selanjutnya, aspek yang keenam yaitu aspek ekonomi sosial. Aspek ekonomi sosial adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika usaha tersebut dijalankan. Pengaruh tersebut terutama terhadap ekonomi secara luas, serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak sosial yang ditimbulkan dalam mendirikan usaha budidaya jagung manis adalah dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, tersedia jumlah dan ragam produk makanan dan minuman di masyarakat, dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta dapat mengurangi pengangguran. Aspek yang ketujuh yaitu aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap usaha yang dijalankan akan memiliki dampak sangat besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampak lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain terhadap tanah, air, udara, dan terhadap kesehatan manusia. Dampak pendirian usaha akan berdampak terhadap kehidupan fisik, flora, dan fauna yang ada di sekitar usaha secara keseluruhan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam mendirikan usaha budidaya jagung manis adalah usaha yang ramah lingkungan dan tidak akan mencemari air, tidak memberikan dampak polusi terhadap udara dan tanah pada lingkungan sekitar lokasi produksi. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan dan beri contoh risiko usaha bila Anda berusaha untuk mengembangkan kopi lokal. Yaitu, risiko yang pertama, risiko pemilihan lokasi. Lokasi sangat berpengaruh terhadap kemungkinan keberhasilan usaha yang akan dijalankan, karena bisnis tidak mungkin berkembang jika usaha dilihat dan ditemui oleh orang-orang. Meski begitu, lokasi juga dapat mempengaruhi harga sewa yang harus dibayarkan dan banyaknya target pasar yang bisa didapatkan. Sementara itu, memilih lokasi yang murah tetapi tidak strategis justru akan berakibat gagalnya suatu usaha. Untuk itu, perlu dilakukan riset sebelum memilih lokasi. Pertimbangkan apakah harga sewa dapat terbayar dan apakah lokasi yang dipilih sesuai dengan target pasar Anda. Risiko yang kedua yaitu risiko persaingan pasar. Tingginya persaingan pasar seperti halnya mutlak yang tidak bisa dihindari dalam menjalankan suatu usaha. Persaingan pasar yang ada tentunya bukan hanya saja dengan pengusaha lama, melainkan juga usaha-usaha baru yang akan didirikan di dekat lokasi Anda membangun usaha nantinya. Risiko ini tidak bisa dihindari 100%, namun Anda bisa mengurangi risiko dengan melakukan riset secara teliti. Selain itu, Anda bisa berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan yang baik dengan menawarkan kopi terbaik yang akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap usaha Anda. Selanjutnya, risiko yang ketiga yaitu risiko salah konsep. Sebagian besar orang datang ke usaha kopi Anda bukan hanya sekedar minum kopi, melainkan juga untuk menikmati suasana, mengobrol dengan teman, bekerja, bahkan meeting dengan orang lain. Untuk itu, sebagai pemilik usaha kopi, Anda perlu menyiapkan konsep yang sesuai dengan kebutuhan ini. Selain itu, sesuaikan konsep dengan target pasar Anda. Jika target pasar Anda adalah anak muda, sebaiknya Anda buat konsep kekinian dan Instagramable dengan rasa kopi dan packaging yang kekinian. Selanjutnya, risiko yang keempat yaitu risiko salah memilih target pasar. Memilih target pasar adalah hal yang sangat penting bagi menjalankan sebuah bisnis. Anda harus memilih target pasar yang sesuai dengan lokasi,
konsep, persaingan pasar, dan lain-lainnya. Anda juga harus mengetahui dinamika target pasar seperti tingkat keberhasilan yang mereka miliki dan juga seberapa besar uang yang akan dibelanjakan untuk kebutuhan seperti datang ke usaha kopi Anda. Dengan pengetahuan tersebut, Anda bisa menentukan aspek penting lainnya seperti penentuan harga, konsep usaha kopi, pilihan menu, dan lain-lainnya. Selanjutnya, soal nomor 5. Buatlah bisnis plan model kanvas kalau Anda punya usaha dalam bidang kuliner. Di sini, usaha yang akan saya rencanakan yaitu membuka usaha warung ayam betutu. Terdapat 9 elemen pada model kanvas, yaitu yang pertama, key partner atau bekerja sama dengan supplier. Pada bisnis saya ini, saya bekerja sama dengan penjual bumbu dapur, penjual ayam, penjual sayur-sayuran, penjual minyak kelapa, penjual anyaman busa bambu, penjual es batu, penjual buah jeruk, dan penjual aneka kerupuk. Elemen yang kedua yaitu key activity atau aktivitas yang saya jalankan selama berusaha. Pada bisnis saya ini, saya beraktivitas yaitu pembelian bahan baku, pembuatan ayam berkutu, pengemasan produk yang menarik, promosi secara langsung atau via online, dan memamerkan di setiap kegiatan tertentu. Elemen yang ketiga yaitu key resources atau sumber daya yang telah direncanakan dan dimiliki oleh suatu perusahaan. Pada bisnis saya yang termasuk key resources yaitu modal usaha, bahan baku, peralatan produksi, dan gaji karyawan. Elemen yang keempat yaitu value proposition atau promosi nilai konsumen, di mana kita dapat menjabarkan kekuatan dan keunggulan suatu produk yang kita buat. Di sini saya melakukan menawarkan 2 varian menu yaitu ayam betutu kuah dan goreng. Selanjutnya, menerima pesanan, harganya terjangkau dan berkualitas, berbagai macam varian sambal, bahan baku yang digunakan masih fresh dan higienis, dan yang terakhir yaitu tempatnya strategis. Elemen yang kelima yaitu customer relation atau berhubungan baik dengan konsumen. Pada bisnis saya melakukan kegiatan memberikan promo pada momen tertentu, memberikan diskon pada jumlah pesanan tertentu, pelayanan yang ramah dan sopan, memberikan update info di media sosial. Selanjutnya, elemen yang keenam yaitu channel atau saluran yang dapat menyampaikan produk sampai kepada konsumen. Pada bisnis saya ini, saya melakukan promosi via online seperti Instagram, Facebook, dan WA. Promosi secara langsung di wilayah Kabupaten Jembrana dengan cara menyebarkan brosur, warung, dan restoran. Selanjutnya, elemen yang ketujuh yaitu customer segment atau segmen konsumen, di mana target yang saya gunakan yaitu mengacu pada masyarakat umum, wisatawan domestik, dan wisatawan mancanegara. Elemen yang ke-8 yaitu cost struktur atau struktur biaya bisnis yang dapat mengelola biaya secara efisien dan dapat meminimalkan risiko kerugian yang terjadi. Yang termasuk pada bisnis ini yaitu biaya bahan baku, biaya kemasan dan packaging, biaya pemasaran, biaya sewa tempat, biaya listrik, biaya air, dan biaya bahan bakar seperti gas LPG. Elemen yang ke-9 yaitu revenue statement atau sumber pendapatan. Pada bisnis saya ini, sumber pendapatannya berasal dari penjualan produk ayam betutu yang berupa dari ayam betutu kuah dan betutu goreng. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.